Pemirsa, curah hujan yang tinggi di Jabodetabek dan sekitarnya pada awal Maret lalu membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Tak hanya rumah, kendaraan seperti mobil dan sepeda motor pun terendam banjir. Bagaimana dampak kerusakan kendaraan dan butuh biaya berapa agar kendaraan bisa kembali digunakan? Seperti apa penanganan perbaikan kendaraan pasca banjir? Simak pemirsa liputannya berikut ini. Awal Maret, banjir menerjang wilayah Jabodetabek. Permukiman warga terendam banjir. Ribuan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 ikut terendam. Banyak masyarakat yang tak sempat menyelamatkan kendaraannya karena datangnya banjir terlalu cepat, apalagi ketinggian air mencapai 1 hingga 4 meter lebih. Waduh, bagaimana dengan dampak kerusakan kendaraan? Penanganan yang tepat sangat penting agar kendaraan dapat kembali berfungsi dengan baik. Tentunya agar tuntas sehingga tidak memakan biaya perbaikan yang lebih besar lagi ke depannya. Pasca banjir yang menerjang Kota Bekasi beberapa hari lalu berdampak kepada masyarakat. Tidak hanya kerugian material tetapi juga ada kerugian terutama di kendaraan bermotor yang memang mayoritas terendam, khususnya di tempat saya melaporkan saat ini di wilayah Jatirasa, Kota Bekasi. Dan kalau bisa digambarkan pemirsa, memang untuk di tempat saya melaporkan saat ini terparkir sudah ada ratusan motor, kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4 yang mana ini pada awalnya disimpan ataupun diparkirkan di sini dengan pertimbangan bahwa tanah di sini lebih tinggi dibandingkan tanah yang lain. Namun naas memang kejadian banjir ini dengan ketinggian hampir 5 meter merendam seluruh kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4 yang ada di wilayah Jatirasa. Kita akan tanya-tanya pemirsa kepada para mekanik yang saat ini di sebelah saya sedang memperbaiki kendaraan roda 2. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Mbak. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Ahyani. Pak Ahyani, boleh diceritakan sedikit gak Pak, ini kendalanya bagi kendaraan bermotor roda 2 ini pasca banjir seperti apa sih Pak biasanya? Pasca banjir biasanya yang dicek pertama air masuk ke mesin, jadi kuras oli, kuras bensin, busi. Yang penting motor bisa hidup dulu. Kalau sudah hidup baru ketahuan penyakitnya apa. Nah, kalau yang saat ini dilakukan nih Pak dengan Bapak dan juga mekanik ini, sedang apa ini Pak? Ini lagi ngidupin motor yang diganti busi, nguras air masuk ke mesin, kemudian karburator. Ini kebetulan motor-motor lama ya, motor jadul yang di mesin karburatornya. Ini sekarang udah hidup motornya. Iya. Terima kasih banyak Pak Ahyani, silakan melanjutkan ya, Pak. Dan itu tadi pemirsa bincang kita dengan mekanik khusus untuk kendaraan roda 2 dan memang pasca banjir ini banyak sekali kerusakan yang memang kerap dialami oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4 yang mana salah satunya adalah di bagian kelistrikan. Maka dari itu masyarakat dan juga pemirsa yang memang kendaraannya sempat terendam banjir ini diharapkan untuk tidak langsung menyalakan mesinnya, namun dikeringkan terlebih dahulu dan dikuras tangki dan juga segera melakukan perbaikan dengan mekanik-mekanik yang memang andal di bidangnya. Lantas bagaimana cara yang tepat menangani kendaraan pasca diterjang banjir? Terkait dengan bencana banjir yang berimbas kepada kendaraan bermotor, khususnya kondisi kita lihat di sini kendaraan roda 2 maupun roda 4. Yang pertama mungkin harus dilakukan adalah memastikan bahwasanya tidak ada air di dalam ruang mesin ya. Seperti yang terjadi di sini, ini kan sebagian besar mesin terendam ya, karena kalau tadi kita lihat dari beberapa kabin kendaraan itu sudah sampai di dashboard. Dengan demikian sudah kita pastikan air akan masuk ke dalam ruang mesin melalui beberapa saluran seperti saluran udara yang ada di ruang mesin ataupun dari knalpot itu juga bisa masuk juga. Harus dipastikan sedemikian rupa karena kalau sampai ada air di dalam ruang bakar kemudian dilakukan upaya untuk starter, maka itu akan bisa merusak mesin langsung seperti itu.
kalau kita perkirakan masuk ke dalam tangki, maka sebaiknya langsung dikuras. Kenapa? Karena air yang masuk ke dalam tangki itu, karena air lebih berat dari bensin, maka dia akan mengendap di bagian bawah. Dan itu nanti karena posisi pompa bahan bakar ada di posisi bawah, itu nanti akan terisap untuk masuk ke dalam mesin. Jadi sebaiknya langsung dikuras tangki bahan bakar. Jadi kemudian juga pelumas tentunya. Dan untuk jangka panjang perlu diperhatikan, biasanya untuk kendaraan roda 4 ini nanti akan suara mesinnya akan lebih berisik ya. Itu biasanya timbul kerusakan di bagian-bagian bantalan atau bearing ya, seperti itu. Bearing-bearing itu kenapa? Karena air banjir ini kan sebagian besar adalah air kotor ya, yang artinya dia membawa endapan-endapan kotoran, di mana pada saat surut endapan-endapan tersebut kemungkinan akan masuk ke dalam sela-sela, dan yang utamanya akan sangat riskan itu adalah di bagian-bagian bantalan atau bearing. Jadi biasanya bisa jadi itu nanti akan muncul suara berisik, biasanya dari bearing sistem alternator misalkan, kemudian bisa juga dari kompresor AC. Ada baiknya bagian-bagian tersebut diamati setelah proses perbaikan, apakah memang memerlukan perbaikan lebih lanjut. Jadi bearing-bearing juga termasuk di bagian roda ya, roda juga ada bearing juga seperti itu. Karena kalau misalkan pun dalam waktu pendek kelihatan tidak bermasalah, tapi itu endapan kotoran yang masuk ke dalam bantalan-bantalan dalam jangka waktu yang cukup panjang itu bisa merusak. Kenapa? Karena kotoran-kotoran itu dalam jangka waktu panjang menyimpan air yang akan menyebabkan korosi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau yang kita lihat di sini ini memang penanganan sementara untuk memastikan mesin kendaraan bisa hidup, tapi setelah itu diperlukan penanganan lanjutan untuk memastikan kendaraan bisa lebih optimal ke depannya. Pasca banjir di wilayah Bekasi, bengkel motor yang berada di Villa Jatirasa, Jati Asih, Kota Bekasi ramai didatangi warga. Satu hari bisa satu motor. 6 sampai 7 motor. Pengerjaannya ya. Kalau ini saat ini ada berapa motor yang masuk nih, Mas? Banyak kayaknya tadi. Kalau ini kan motor kemarin. 20 ada motor yang lebih. Dalam berapa hari ini ada berapa motor yang Mas perbaiki? Yang masuk dan perbaiki 50 ada? Yang udah rapi sekitar 20-an. 20-an yang udah rapi. Yang masih dikerjain 15 ada ya? Banyak ya? Gimana Mas? Itu pun masih ada yang belum diantar. Ada yang belum diantar. Nyatanya, banjir merupakan salah satu tantangan terbesar yang bisa merusak mesin, sistem kelistrikan, hingga ban mobil. Kerusakan tersebut akan berakibat fatal jika tak segera ditangani. Tim TV One mengabarkan.